Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Apa kabar Pak? Sehat? Sehat kantongnya Pak? Masih kosong. Sudah tanggal 1 ini Pak. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit kanker, amin. Apa kanker Pak? Kantong kering. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya, di mana nikmat Allah senantiasa mengiringi kita dan kita bisa merasakan nikmat tersebut dalam diri kita dan di sekitar kita. Kita bisa makan enak, tidur enak, walaupun jauh dari keluarga mungkin, kayak saya Pak. Tapi alhamdulillah Allah berikan ganti, yaitu teman dan saudara, sehingga pada hari Jumat bisa berjumpa dengan bapak-bapak sekalian. Jadi seperti berjumpa dengan keluarga dan saudara, padahal kita datang dari berbagai macam penjuru Indonesia. Berkumpulnya kita di sini tentunya bukan karena tanpa tujuan. Apa tujuan Bapak ke sini, Pak? Menuntut ilmu, mencari ilmu. Dan ini merupakan ibadah yang sangat agung, bahkan lebih baik daripada amalan sunnah. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, thalabul ilmi afdalu minan nawafil. Mencari ilmu itu lebih baik, lebih utama daripada amalan sunnah. Bapak tahu kenapa menuntut ilmu lebih utama daripada amalan sunnah? Jadi belajar itu Pak lebih baik, lebih utama daripada sholat sunnah, puasa sunnah, dari sedekah sunnah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dengan menuntut ilmu, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh diri kita, tapi dirasakan oleh orang lain. Dengan apa Pak? Nasihat, dakwah, mengajar. Berbeda dengan amalan sunnah, manfaatnya hanya untuk diri kita. Bapak sholat sunnah, puasa sunnah, manfaatnya untuk diri kita sendiri. Berbeda dengan menuntut ilmu. Jadi harapannya Pak, Bapak belajar setiap Jumat ke sini istiqomah Pak ya. Insya Allah bisa Bapak amalkan dan bisa Bapak tularkan. Ya, Bapak punya teman misalkan di tempat kerja, sampaikan. Ya, alhamdulillah hari Jumat kemarin saya hadir di pengajian. Ustadznya kecil. Nah, jangan gibahi ustadznya Pak ya. Sampaikan isi pengajiannya gitu. Biar walaupun dia tidak hadir dapat ilmu. Jadi manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Dan pada kesempatan kali ini di sesi yang kedua, insya Allah kita akan mempelajari fikih secara runut Pak. Ya. Dan kita pada kesempatan yang lalu sudah membahas apa Pak? Ada yang ingat? Isti'adah, pelajaran tauhid. Tentang hukum. Iya, kita gabungkan Pak ya. Pak Luki jawab tadi tentang wadah orang kafir. Kemudian Pak Sahman mengatakan bekas minum orang kafir atau hewan, ya, hewan buas. Kita sudah jelaskan di sana hukum fikihnya Pak. Jadi gimana hukumnya Pak? Kalau ada kucing minum di gelas Bapak mau minumnya?
Apa hukumnya kucing meminum air di gelas Bapak? Apakah Bapak buang airnya? Hah? Tidak. Hukumnya suci. Paham Pak ya? Ini kita bicara hukum fikih, bukan perasaan ya. Kalau perasaan mungkin jijik ya. Tapi secara hukum fikih itu tetap dihukumi suci ya. Nggak penyakitan Ustadz? Insya Allah tidak. Karena menurut dalil syar'i tidak mengapa. Berarti tidak memudaratkan, tidak membahayakan. Kemudian pembahasan yang berikutnya pada hari ini yaitu tentang aktivitas yang sering Bapak lakukan, terutama di pagi hari Pak. Siapa yang tahu? Setoran wajib Pak. Ya betul, BAB BAK alias qada'ul hajah ya, qada'ul hajah bahasa Arabnya, menunaikan hajat ya. Menunaikan hajat nikmat apa azab Pak? Nikmat ya. Saya punya tetangga itu nggak bisa buang air besar Pak, lahir dalam keadaan tidak ada lubangnya Pak, akhirnya dilubangi di tempat yang lain. Allah, nikmat Pak, betul? Ya, marilah kita syukuri nikmat tersebut. Nah ternyata dalam Islam itu ada adabnya, ada fikihnya, ada aturannya bagaimana kita buang hajat, bagaimana kita buang air kecil, bagaimana kita buang air besar. Yang pertama, istilah buang hajat ya dalam Islam, kalau kita buang hajat maka yang harus kita lakukan apa Pak? Hah? Ya, yang pertama adalah mencari tempat. Masa Bapak kencing sembarangan? Masa Bapak buang air besar sembarangan? Nggak boleh ya, ada tempatnya. Biasanya kalau kita di stasiun, di terminal, nanya ke orang apa? Di mana toilet? Bapak berarti sudah menjalankan hukum Islam yang pertama, nyari toilet. Nabi SAW jikalau beliau mau buang air besar, buang air kecil, beliau menjauh ya, cari tempat yang tertutup, yang jauh dari pandangan orang. Cuma saya perhatikan sebagian bapak-bapak kalau sudah dapat toilet pintunya nggak ditutup. Pas saya masuk saya kaget. Dia pun kaget, ya bahaya. Jadi jangan lupa tutup pintu. Itu ajaran Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menutup aurat dari pandangan manusia ya, dengan menutup pintu. Kemudian yang kedua, setelah menemukan toilet Pak, apa yang Bapak lakukan? Langsung main masuk habek gitu? Baca doa. Siapa yang hafal doanya Pak? Hah? Masya Allah, silakan Bapak. Bapak mau close up, Pepsodent apa nih Pak ya? Silakan Bapak yang mau yang mana? Satu aja Pak ya. Nah, jazakallahu khairan. Apa doanya Bapak-bapak sekalian? Allahumma. Ikuti Pak. Allahumma. Inni. A'udzubika. Minal khubuthi. Wal khabaithi. Pakai sa, bukan sa. Ya, apalagi yang pelajaran tadi sya, khabaithi gitu, jangan ya. Sa. Ada yang tahu artinya? Apa itu doa tadi artinya? Silakan yang tahu artinya angkat kaki Pak. Siapa yang tahu artinya Pak? Gak ada yang tahu? Silakan, phone friend, aksi audience.
Masya Allah, silakan lagi Pak, ambil lagi Pak. Udah ya. Silakan Bapak kasih ke teman Bapak yang Bapak mau kasihkan, silakan. Bapak dikasih, nggak boleh nolak Pak. Rasulullah tidak menolak hadiah. Ya, silakan Pak. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kenapa Pak? Karena WC itu tempat setan bersemayam. Jadi jangan lama-lama di kamar mandi Pak. Apalagi sampai cari inspirasi. Makruh Pak. Kata para ulama makruh kita berlama-lama di kamar mandi. Apalagi main HP. Sambil merokok lagi, aduh kacau. Jangan Pak, itu tempat setan. Bapak mau temenan sama setan? Ada loh Pak, setan yang bisa jatuh cinta kepada laki-laki, kepada manusia. Kebetulan di WC ada setan cewek suka sama Bapak, kan repot urusannya Pak. Ya, Bapak ditempeli terus. Oke, baca doa. Setelah baca doa ngapain Pak? Memasukkan Pak. Masuk dengan tangan kaki kiri Pak, kanan? Kiri. Karena tempat kotor Pak. Maka yang didahulukan anggota kiri. Udah 3 Pak. Ya, yang pertama tadi apa? Cari WC ya, atau tempat tertutup. Jangan cari tembok ya kan, atau cari pohon, jangan. Kemudian yang kedua, baca doa. Yang ketiga, dahulukan kaki kiri. Kenapa kaki kiri Pak? Tempat kotor. Ya, beda kalau masuk masjid, masuk rumah, pakai kaki kanan dahulu. Paham Pak? Paham ya. Kemudian yang keempat, apa Pak? Setelah masuk WC apa Pak? Tutup pintunya dulu Pak ya. Jangan kayak bapak-bapak di terminal tadi yang saya ceritakan. Tutup pintu karena Rasulullah menutup diri dari pandangan manusia. Ya, alhamdulillah kita ada pintu, tinggal ditutup. Barulah kita menunaikan hajat kita. Paham Pak? Nah, di dalam Pak, menghadap kemana kalau kencing Pak? Ya, hindari menghadap kiblat. Ya, hindari menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kenapa? Karena ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha." Kalau engkau mendatangi WC untuk buang hajat, maka jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Makanya Bapak kalau mau bangun rumah itu perhatikan arah klosetnya. Paham Bapak? Jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ya. Kita pernah membaca literatur para ulama bahwasannya kalau di dalam ruangan boleh kita menghadap atau membelakangi kiblat. Ini perbedaan pendapat para ulama. Jadi ada ulama yang berpendapat nggak boleh sama sekali, mau di dalam WC maupun di luar WC. Ketika buang hajat Pak, nggak boleh membelakangi, nggak boleh menghadap kiblat. Ada yang mengatakan kalau di dalam ruangan nggak apa-apa, membelakangi atau menghadap kiblat. Ini namanya apa Pak? Khilaf ulama. Kemarin apa rumusnya kalau ada khilaf ulama? Kembali kepada Al-Quran dan hadis. Dalilnya firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in
farudduhu ilallahi wa rasul. Apabila kalian berselisih pendapat, berbeda pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah yaitu Al-Qur'an dan kepada Rasul yaitu hadis. Ya. Kemudian ada kaidah kedua. Apa kaidah kedua? Al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari perselisihan para ulama disunnahkan. Gimana cara keluarnya? Seperti masalah ini, Pak. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Maka kita lihat dalilnya. Oh, ternyata ada dalil yang membolehkan, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didapati oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yabulu fi baitihi mustaqbilas Syam mustadbiral kiblah. Beliau kencing membelakangi kiblat. Ya, tidak mungkin Nabi menyelisihi ucapannya. Lalu bagaimana? Maka para ulama membawa kepada apa? Khilaful aula. Apa khilaful aula? Yang lebih utama kita menghindari kiblat kalau buang hajat. Paham Bapak? Jadi walaupun di dalam ruangan, supaya kita keluar dari khilaf ulama ini, kita pilih pendapat yang apa Pak? Ya, yang paling sahih sesuai dengan dalil. Ya, kita cari aman Pak. Kalau itu antara haram dengan makruh, kita tinggalkan, jangan lakukan. Kalau antara wajib dengan sunnah, kita kerjakan. Paham Pak? Karena kalau kita lakukan antara haram dan makruh, nah, kita kena pendapat ulama yang mengharamkan. Ya. Yang kedua, sama-sama dilarang, cuma beda hukum. Ini makruh, ini haram. Maka kita tinggalkan. Sama-sama terlarang. Walaupun salah satunya makruh, tapi tetap dilarang. Kemudian kalau sama-sama wajib atau sunnah, ya sama-sama diperintah, maka kita lakukan. Paham Bapak? Paham ya? Maka ketika kita kencing di dalam ruangan, usahakan hindari kiblat supaya keluar dari khilaf ulama tadi antara yang mengharamkan dengan yang tidak. Ya. Kemudian yang berikutnya, setelah kita menunaikan hajat tanpa menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, apalagi Pak? Ya, dimakruhkan berkata-kata. Pernah Nabi buang hajat di kamar mandi atau berwudu ya. Ketika itu ada sahabat ngucapin salam, assalamualaikum. Ternyata Nabi diam saja. Bapak kalau ada yang salam, Bapak jawab tidak? Enggak, kalau di luar Pak. Hukumnya apa Pak? Menjawab salam? Wajib. Walaupun dia punya hutang sama kita Pak. Ya, tetap wajib menjawab salam. Tapi Nabi ketika itu enggak jawab salam. Nabi menunaikan hajatnya dulu atau berwudu dulu, baru keluar, barulah dia, wahai fulan, aku tidak menjawab salamu karena saya sedang bersuci. Barulah beliau jawab salam. Assalamu alaikum. Ya, berarti di dalam kamar mandi dimakruhkan berkata-kata. Ya, ditahan dulu Pak. Hikmahnya supaya jangan lama-lama di dalam kamar mandi Pak. Supaya segera keluar. Kecuali kalau dibutuhkan Pak, mendesak. Ya, Bapak sakit perut gitu kan, nggak mungkin keluar. Kalau keluar nanti tersebar kemana-mana, sedangkan istri manggil-manggil, kenapa-napa segala macam, dibutuhkan, maka nggak masalah insya Allah. Tidak masalah. Ya, kalau dibutuhkan. Kemudian berikutnya apa Pak? Setelah menunaikan hajat, apa Pak?
Betul, bersuci. Nah, bersuci ini istilahnya dalam fikih istinja. Apa Pak? Istinja. Apa arti istinja? Bersuci, membersihkan kotoran. Kan Bapak itu najis Pak ya? Bapak jangan diteliti itu, jangan direnungkan. Itu najis. Segera bersuci dari kotoran tersebut karena itu najis. Apa pengertian najis kemarin? Ada yang ingat? Apa pengertian najis? Najis dalam sesuatu yang tidak bisa dibawa sholat. Sesuatu yang nggak bisa dibawa sholat. Mobil nggak bisa dibawa sholat. Silakan. Saya jijik sama cacing Pak. Cacing najis? Lupa berarti Bapak. Ada yang catat nggak pengertiannya? Lihat catatannya. Najis adalah segala kotoran yang diperintahkan syariat untuk disucikan. Paham Pak? Segala kotoran yang diperintahkan oleh syariat untuk disucikan. Ya, diperintahkan oleh syariat untuk disucikan. Ini poinnya, diperintahkan syariat untuk disucikan. Tayyib. Namanya apa Pak? Istinja. Ya, istinja. Ada lagi satu lagi istilah Pak, istijmar. Ada istinja, ada istijmar. Kalau istinja itu bersuci pakai air. Kalau istijmar bersuci pakai batu selain air. Boleh pakai jagung Pak? Nggak boleh, haram. Pakai makanan haram. Boleh pakai duit Pak, mungkin dia crazy rich ya kan? Nggak boleh karena berharga. Boleh pakai tulang Pak? Nggak boleh, licin, nggak kasar. Boleh pakai tisu Pak? Boleh, karena apa? Memenuhi 3 syarat. Ingat Pak rumusnya, 3 syarat. Mubah, mungkin, tahir. Mubah artinya boleh dipakai, ya, bukan hasil curian, bukan makanan, bukan uang. Yang kedua, tahir, ya, bukan najis. Bapak jangan cari kotoran untuk istijmar, ya. Kotoran kok mengangkat kotoran, nggak mungkin. Kemudian yang ketiga, mungkin membersihkan. Yang lunyu-lunyu nggak bisa membersihkan. Kalau tisu kasar membersihkan. Kalau tulang nggak bisa membersihkan. Paham Bapak? 3 syaratnya Pak. Apa Pak? Mubah, mensucikan, suci, mampu mengangkat, ya. Mungkin tuh mampu mengangkat najis, kemudian suci. Paham Pak? Paham. Jadi boleh. Kalau batu syaratnya apa Pak? Harus 3 batu atau batu besar sudutnya 3. Itu minimal. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu apa? Keluar dari kamar mandi. Tangan mana dahulu Pak? Kaki kanan. Ya, kaki kanan. Berbeda dengan masuk pakai kaki kiri dahulu. Kemudian baca apa Pak? Terakhir baca apa doanya? Apa doanya Pak? Ghufranak. Ya. Adapun doa Allahumma alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani, maka itu tidak sahih. Yang sahih dari Nabi apa? Ghufranak. Lebih simpel Pak. Enggak ada Pak. Kan nggak boleh baca doa di dalam kamar mandi. Yang mana Pak? Enggak Bapak. Tidak boleh kita baca doa di dalam kamar
mandi. Zikir saja tidak boleh, Pak. Apalagi baca doa, ya. Doa keluar, gufronak. Apa arti gufronak? Hah? Iya. Ya Allah, aku memohon ampunanmu. Kenapa kita minta ampun, Pak? Apa hikmahnya? Siapa yang tahu? Karena di dalam masjid kita nggak bisa berpikir. Masya Allah. Silakan, Pak. Buat Bapak. Ambil. Buat Bapak 2. Ya, barakallahu fiik. Ini Hikmahnya itu, Pak. Karena di dalam kamar mandi kita dilarang berzikir, ya. Jadi kita dalam keadaan apa, Pak? Lalai. Makanya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kealfaan kita tersebut. Itu dia aturan Islam, Pak. Komplit berpahala. Betul, Pak? Ya. Jadi usahakan Bapak dalam kehidupan itu cari apa, Pak? Cari pahala. Itu rutinitas kita sehari-hari, termasuk makan, Bapak. Itu ada rumusnya, Pak. Saya kasih bocoran, Pak. Kenapa para ulama itu pahalanya banyak? Kenapa? Karena beribadah dengan niat. Beribadah dengan, coba kalau orang awam biasa, mereka nggak mikir, yang penting makan, yang penting kenyang. Ulama enggak, ulama mikir, ya Allah, aku makan ini supaya apa? Kuat ibadah, supaya kuat belajar. Jadi Bapak tadi makan jagung niatnya apa, Pak? Hah? Melepas rindu. Niatkan, Pak. Bapak makan supaya kuat cari nafkah, supaya kuat sholat, supaya kuat. Bapak tidur tadi malam, niatnya apa, Pak? Hah? Supaya nggak ngantuk ketika kajian, bagus. Supaya bisa sholat malam, bagus. Supaya bisa bangun sholat subuh berjamaah, bagus. Itu semuanya niat yang bagus berpahala. Ini rahasia ulama kenapa pahala mereka banyak. Di samping pahala mengajar, ya. Ada satu kaidah, Pak, yang bisa Bapak terapkan. Biniyatin al-adat sarat ta'at biniyatin salihat. Aktivitas sehari-hari bisa berubah jadi taat alias berpahala kalau diniatkan dengan baik. Niatnya bagus. Jadi Bapak tidur niatnya apa, Pak? Supaya kuat sholat malam, supaya bisa bangun subuh. Ya, Bapak tadi makan niatnya apa? Supaya kuat ibadah. Begitu, Pak, ya. Insya Allah setiap aktivitas Bapak berpahala. Silakan jika ada pertanyaan. Silakan. itu yang tadi istighfar itu dan kata antum pakai lama. Caranya itu bagaimana caranya? Malu saya, Pak. Malu saya, Pak, praktek ini. Iya. Iya. Kalau pakai batu bara gosong, Pak. Iya. Jadi Bapak ambil batu, kumpulkan batu 3, Pak. Kerikil. Batu segini lah, Pak, ya. Jangan pula kerikil kecil, Pak. Gimana Bapak pakai? Ya, batu segini ukurannya. Kemudian Bapak kan ya perkirakan. Ya, kalau Bapak bisa lihat lubang Bapak. Kalau bisa lihat. Kalau enggak diperkirakan, Pak. Pakai radar, ya kan. Google Maps sekalian. Baru dipoles yang tempat keluar, Pak. Najisnya dihilangkan. Ya, bayangkan, Pak, ya. Ini batunya. Bapak poles ini. Dihilangkan kotorannya, Pak. Begitu. Geli, Ustadz? Ya, kemungkinan, ya. Baru buang, Pak. Ini jangan dipakai lagi, Pak. Sekali aja. Ambil batu yang kedua. Poles lagi, ya. Kalau tadi dari pojok kanan, sekarang dari pojok kiri, Pak.
Baru ambil yang ketiga. Nah kalau batunya besar boleh, tapi sudut 3 Pak ya, maksudnya 3 sudut, nggak mesti segitiga. Bapak cari batu segitiga susah. Cuma kalau yang satu batu itu harus besar. Jadi bisa sudut atas, kiri, bawah. Iya, jangan yang tajam Pak, nanti nusuk ya kan. Terus bagaimana bawahnya? Kalau tisu, ambil 3 lembar tisu. Ya, sulit kalau satu tisu nggak bisa itu, karena tisu kertas. Iya. Dan ini keindahan ajaran Islam. Pernah orang Yahudi mengejek Salman. Wahai Salman, nabimu hebat ya. Sampai perkara WC pun dibahasnya. Ngejek. Tapi Salman justru membalikkan ucapan mereka. Ajal, betul. Nabi kami mengajarkan segala hal. Sampai urusan WC. Ya, jadi Islam itu paket apa Pak? Komplit. Ya, asal kita mau belajar. Ya, insya Allah. Kalau melihat dari kebersihan, air itu dari segi kebersihan. Betul. Makanya Allah memuji ahli Kuba, penduduk Kuba dalam Al-Quran. Kenapa? Karena mereka bersuci dengan apa? Air. Makanya kata para ulama, yang lebih afdal adalah beristinja dengan batu kemudian air. Tapi boleh Ustaz, istinja saja pakai air saja boleh. Pakai batu saja boleh, boleh. Yang nggak boleh itu buang hajat nggak cuci. Ya, lengket-lengket dia kemana-mana ya. Najis, nggak sah salatnya nanti. Silakan, ada lagi? Nah, silakan Pak Narto. Kalau kita ke kamar mandi ini, kan kita nggak boleh baca Ya. Tapi kan ada suatu saat kita mandi besar. Ya. Maka kita nggak boleh baca salat ke kamar mandi. Ya, di dalam kamar mandi jangan baca zikir ya. Kan seumpama kita lagi habis berhubungan suami istri, kita mau mandi, di dalam kamar mandi kita berdoa berniat bersih. Ya. Kalau itu tidak lanjut. Niatnya itu di hati, Pak. Para ulama sepakat bahwasannya niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Ya, jadi nggak masalah Bapak untuk berniatnya di hati, nggak perlu di lisan. Ada lagi? Apa? Kadang-kadang kita bahwa masalah terus dapat lagi masih ada nih di pikiran. Itu awalnya harus ngaji gitu. Pikirin kalau yang nanti Pengajian. Iya, nggak masalah selama tidak diungkapkan Pak. Iya. Itulah kebaikan Allah kepada kita. Allah nggak menghisap apa yang ada masih dalam hati kita sampai kita keluarkan baik secara ucapan maupun apa Pak? Perbuatan. Bapak punya rencana jahat, ya, punya rencana jahat Pak. Cuma rencana dalam hati. Dihukum tidak Pak? Ditulis dosa tidak? Tidak. Tidak. Ya, bahkan kalau Bapak enggak melaksanakannya, Bapak dihitung dapat kebaikan. Berbeda dengan niat baik, Pak. Bapak punya niat baik. Begitu. Ya, cuma tidak terrealisasi, maka niat baik tersebut dicatat. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Idza hammal abdu bihasanatin ya huwa lam ya'mal biha kataballahu biha hasanah wahidah. Apabila seorang hamba berniat baik cuma tidak terrealisasikan, maka dicatat satu kebaikan. Kalau terrealisasikan, maka dicatat 10 kebaikan dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau keburukan enggak, sampai kita ucapkan atau kita lakukan. Silakan, ada lagi? Misalkan kita wudhu di kamar mandi, kita kan dari mulai bismillah sampai yang wudhu apa baca doa kayak bismillah nanti ya agama al-qur'an. Nah itu kan doa wudhu semua dari tangan sampai kaki doa. Untuk doa
ketika berwudu maka yang datang dari Nabi, yang sahih dari Nabi cuma dua, Pak. Yang pertama di awal, yang kedua di akhir. Siapa yang tahu di awal dan di akhir? Bismillah yang kedua. Yang terakhir baca doa setelah wudu. Adapun doa nyuci tangan, doa kumur-kumur, kemudian doa hidung, doa wajah, tangan, itu tidak ada hadisnya, tidak ada dalilnya. Saya hafal, Pak. Wajah, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ketika basuh tangan, Allahumma a'tini kitabi biyamini, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali. Hafal. Cuma tidak ada dalilnya, Pak. Saya dulu ketika kecil hafal itu. Cuma tidak ada dalilnya. Setelah saya belajar, ya sama kayak Bapak juga. Kita belajar, kita berproses. Yang kita sangka dulu ada dalilnya, ternyata nggak ada dalilnya. Terus gimana, Ustaz? Jadi tinggalkan. Ya, kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak saya perintahkan, maka amalannya tertolak. Ya, tertolak. Bapak capek-capek tapi tidak diberikan pahala. Ya, jadi tidak ada. Itu pertama. Cukup bismillah di awal, kemudian baca doa wudu di akhir. Apa doa wudu? Doa setelah wudu? Syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Silahkan Bapak kalau nggak hafal yang akhir, yang awal baca syahadatain. Maka pahalanya apa, Pak? Dibukakan pintu surga yang 8. Silahkan Bapak mau pilih masuk mana, Pak? Kan enak, Pak, ya. Di dunia kalau Bapak dipersilakan masuk rumah istri pertama, masuk rumah istri kedua, ketiga, keempat, enak nggak, Pak? Itu dunia, ini surga, Pak. 8 pintu, di dalamnya nunggu bidadari. Pak Hadi mau pilih yang mana surganya, Pak? Pintu yang mana, Pak? Dibukakan amalan ringan, pahala besar. Nah, pertanyaannya saya paham. Apakah boleh kita baca bismillah di dalam kamar mandi? Tidak boleh. Lalu bagaimana solusinya kalau mau wudhu? Yaitu dibaca sebelum melangkah ke kamar mandinya. Nggak apa-apa, ada jeda, nggak apa-apa. Ya, cuma jalan kaki saja, nggak dihitung jeda. Ya. Jadi sebelum kamu masuk kamar mandi baca bismillah di luar, baru melangkah buka keran, nah, baru langsung cuci tangan, kumur-kumur sampai kaki. Paham, Pak? Barakallahu fikum. Mungkin kita akhiri sampai di sini karena yang di sana sudah bahagia dengan yang lain. Jazakumullahu khairan. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan lapor Pak polisi. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.